Ketika seorang menteri baru diangkat, selalu ada harapan dan sorotan besar. Tapi kali ini muncul sosok yang bukan hanya punya portofolio, melainkan suara yang membuat orang berhenti dan mendengarkan. Saya ekonom udah lama, jadi kira-kira ngerti lah gimana saya memperbaikinya dan kira-kira kelemahan yang terjadi sekarang apa. Dan Pak Presiden. Inilah Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Republik Indonesia 2025, yang viral bukan karena pencitraan, tapi karena gaya bicaranya yang ceplas-ceplos, tegas, dan jujur apa adanya. Sejak dilantik pada 8 September 2025, publik langsung menyorot gaya bicaranya yang berbeda dari pejabat kebanyakan. Banyak yang menyebut gaya beliau seperti koboi, lugas tanpa basa-basi, langsung ke inti masalah. Dr. Tirta bahkan menyebut gaya itu bukan sekedar gas-gasan, tapi tanda pemimpin yang tidak bertele-tele. Meski begitu, Purbaya sempat mengatakan bahwa setelah menjadi menteri, ia harus menyeimbangkan gaya koboinya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Ini kan saya masih pejabat baru di sini, menterinya juga menteri kagetan. Jadi kalau ngomong, kalau kata Bu Sri Mulyani, gayanya koboi. Jadi saya kemarin kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, ke depan akan lebih baik lagi. Tapi apa makna gaya bicara seperti itu kalau tidak disertai nilai dan tindakan nyata? Mari kita lihat bagaimana nilai-nilai berakhlak tercermin dalam kepemimpinannya. Berorientasi pelayanan. Pak, apa kata-kata untuk kawan pajak hari ini? Jangan lupa makan di tempat UMKM, hidupkan sektor UMKM. Tadi Menteri Keuangan rela untuk meluangkan waktunya untuk makan ayam penyet di sini. Dan saya berterima kasih banyak atas kepeduliannya kepada UMKM. Kebijakan fiskalnya selalu menekankan kesejahteraan rakyat. Bukan hanya angka di laporan, tapi dampak nyatanya bagi UMKM dan ekonomi daerah. Ia berbicara untuk membuat masyarakat paham agar kebijakannya sampai pada yang membutuhkan. Akuntabel. Gaya bicara Lukas menuntut tanggung jawab. Ia berani menjelaskan alasan di balik kebijakan, siap dikritik dan terbuka pada publik. Disitulah akuntabilitasnya diuji. Yang jelas saya akan berusaha semaksimal mungkin. Nanti minta juga petunjuk Ibu Sri Mulyani supaya kebijakan fiskal kita bisa bagus dan ekonomi secara keseluruhan bisa tumbuh lebih baik lagi. Jadi ke depan teman-teman media tolong beri saya waktu untuk bekerja dengan baik. Nanti kalau udah beberapa bulan baru Anda kritik habis-habisan. Kompeten. Dengan latar belakang akademis dan pengalaman panjang di bidang ekonomi, ia menunjukkan kompetensi bukan hanya lewat teori, tapi lewat kebijakan konkret yang membumi dan mudah dipahami. Anda nggak pernah tahu saya di mana ya. Sebelum di sini saya di KSP juga pernah berapa tahun. Dan waktu krisis COVID 2020-2021, saya di samping Presiden Jokowi membantu memformulasikan kebijakan fiskal yang baik pada waktu itu. Bukan dari anggaran aja, tapi cara mengelola uang pada waktu. Jadi kalau Anda bilang saya nggak pengalaman, salah besar. Harmonis. Sebagai Menteri Keuangan, ia tak bisa berjalan sendiri, harus bekerja selaras dengan BI, OJK, DPR, dan lembaga lainnya. Gaya komunikasinya yang blak-blakan, ia imbangi dengan diplomasi agar tetap harmonis antar instansi. Loyal. Loyalitasnya terlihat dari kesetiaan pada visi pemerintahan. Ia berbicara jujur bukan untuk menentang, tapi untuk menjaga arah kebijakan agar tetap sesuai amanah publik. Proses di sini kita akan percepat. Berapa lama Anda bisa betulin? Ya jangan setahun sekali lah. Yang nentuin siapa? Kita yang nentuin. Sebulan selesai ya? Sebulan selesai Pak. Nanti kalau enggak dia saya pindahin. Ini alhamdulillah ini kalau Menteri Keuangannya bergerak cepat begini nih Pak. Adaptif. Ekonomi berubah cepat. Purbaya menyesuaikan gaya komunikasinya agar bisa dimengerti semua kalangan, tidak hanya elit ekonomi. Ini menunjukkan pemimpin yang mau menyesuaikan diri dengan zaman. Kolaboratif. Kebijakan keuangan melibatkan banyak pihak. Dengan gaya terbukanya, ia mampu membangun komunikasi lintas lembaga tanpa sekat dan tanpa jarak. Hari ini kami rapat dengan Menteri Keuangan. Alhamdulillah hari ini semua masalah Kopdas terjawab soal uang. Peraturan rumit-rumit selama 6 bulan kita rumuskan itu ternyata sekarang 1 hari 2 hari bisa selesai.
Akhirnya, gaya koboi itu hanyalah permukaan. Di baliknya, ada nilai-nilai kuat yang membuat kepemimpinan Purbaya terasa autentik. Ia mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati bukan hanya bicara dengan baik, tapi membuat orang mendengarkan dan percaya. Semoga kisah beliau menginspirasi kita semua untuk mewujudkan nilai berakhlak dalam tutur, tindakan, dan cara kita melayani. Kita siap Pak, kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang, kita tambah lagi. Jadi Bapak nggak usah takut, saya komit.